kalian pasti pernah ngalamin iklan kalian itu seperti ini. Yang dimana kliknya itu banyak, di sini ditertulis 2100 ya. Tapi penjualannya itu cuma 140.000 guys. Jadi acosnya itu tinggi ya, alias keboncosannya itu sangat tinggi. Nah, gimana sih caranya supaya iklan kita itu kliknya banyak ya? Di sini ada 4.900 dan penjualannya pun juga banyak, yaitu 13 juta. Jadi acosnya itu rendah ya, alias keboncosannya itu rendah. Silakan tonton video ini sampai habis, saya akan jelaskan semuanya. Oke guys, di video ini kita akan ngebahas tentang cara dapetin banyak penjualan di iklan Shopee kita. Disclaimer dulu sebelum kita lanjut ke tips-tips poinnya. Jadi video ini itu adalah lanjutan dari video kemarin ya guys. Yang dimana video kemarin kita ngebahas tentang cara dapetin banyak klik. Nah sekarang kita bahasnya cara merubah yang klik ini menjadi beli di iklan kita. Jadi untuk kalian setelah nonton video ini nanti kalian bisa tonton video kita yang sebelumnya ya. Kalian tonton aja nanti di pojok kanan atas ya guys ya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke tips pertama, over budget harian. Nah, apa sih itu over budget harian? Jadi over budget harian itu adalah iklan kalian itu terlalu mengeluarkan banyak biaya per harinya, guys. Padahal penjualannya itu tidak seimbang. Contohnya kayak gini nih ya. Ini adalah salah satu contoh produk kita ya. Yang dimana kalau kita lihat grafiknya ya guys. Caranya kalian nanti klik aja nih jumlah klik dan juga jumlah konversi. Biar yang ditampilin itu grafik kedua hal ini ya guys. Nah contohnya produk ini itu per hari ya. Ini kalian lihatnya per hari. Di jam-jam segini ini masih bagus ya. Jumlah klik sama jumlah konversi itu masih stabil ya. Jumlah kliknya dapat 15, konversinya 0. Ini untuk jumlah kliknya 11, konversi 0. Nah ini jumlah kliknya 25, konversinya dapat 2. Tapi ada di jam-jam tertentu ya. Di toko kita itu yang dimana jumlah kliknya itu banyak banget ya sampai 80 tapi konversinya itu 0 guys. Bahkan ada yang jumlah kliknya sampai 85 ya tapi konversinya masih tetap 0. Nah ini kalian harus perhatikan ya di jam berapa iklan kalian itu menghabiskan banyak klik tapi konversinya itu 0. Biar biaya yang kalian keluarkan itu nggak begitu besar selisihnya antara penjualan yang kalian dapatkan. Nah ini contoh lagi ya, di hari berikutnya, di tanggal berikutnya pun juga sama guys. Nah ini berikutnya pun juga sama ya, di jam-jam segini juga sama nih. Kliknya dapat banyak ya, sampai 85, tapi konversinya juga 0 ya guys. Jadi kalian harus bisa menentukan budget harian itu kalian yang pas. Karena di sini budget harian produk ini itu sampai 400.000 ya guys. Jadi terlalu over budget. Nah, di sini mungkin kita bisa kurangin ya budget hariannya itu supaya pas nanti di jam 12 ya, di jam-jam segini nih, itu iklan kita udah nonaktif ya, udah berhenti karena budget hariannya udah habis. Jadi kalian benar-benar harus perhitungkan dan harus kalian cek jam ramai di toko kalian itu jam berapa untuk menentukan budget harian yang pas ya guys ya. Supaya nanti jumlah penjualan yang kalian dapatkan sama biaya yang kalian keluarkan itu selisihnya nggak begitu jauh ya, agar boncosnya pun juga nggak terlalu signifikan gitu ya. Karena kalau kita boncos terus yang ada malah nyumbang ke Shopee ya, kita nggak profit. Jadi itu tips pertama ya guys, jangan sampai kalian itu over budget karena ini penting ya. Percuma kalau kita dapat penjualannya itu banyak tapi kita over budget tapi nanti boncos ya. Di sini kita video ini mengajarkan untuk penjualannya itu banyak tapi biayanya juga minim gitu ya. Tips kedua supaya iklan kalian itu nggak hanya banyak klik tapi juga banyak penjualan adalah kalian harus maintenance atau menjaga stok varian terlaris di produk kalian. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada produk kalian gitu ya, misalnya produk baju nih ya atau kaos nih, kaos warna hitam. Nah, kaos warna hitam ini kan ada ukuran S, M, L, XL gitu ya guys. Nah, misalnya top varian ukuran itu tadi S sampai XL itu yang paling laris adalah ukuran L. Tapi kalian nggak menjaga stok tersebut, akhirnya habis stok ukuran L itu. Yang ada nanti iklan kalian ya banyak banget yang klik tapi nggak ada yang beli guys ya. Contohnya kayak produk ini nih. Nah jadi iklan produk ini itu ya dalam 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir itu banyak banget yang klik tapi konversinya 0 guys. Kenapa? Karena ya tadi ada salah satu varian yang paling banyak dicari dan banyak dibeli itu kosong stoknya. Jadi kliknya sampai 1.700 tapi konversinya 0, tidak ada penjualan. Nah, yang bisa kalian lakukan supaya tidak terjadi seperti ini guys ya. Pertama, kalian tentu saja menjaga stok varian terlaris di produk kalian. Yang kedua, kalian bisa kurangin untuk budget harian produk ini guys.
Nah, misalnya di sini budget hariannya itu kan di angka 25.000 ya. Nah, di sini mungkin kita bisa kurangin nih menjadi 15.000. Kenapa? Karena ada varian yang kosong ya, yang terlaris itu. Makanya di sini kita budget hariannya kita kurangin menjadi 15.000 supaya untuk minimalisir keboncosan iklan produk ini. Jadi itu ya tips kedua, guys. Sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Rating produk yang kurang bagus. Jadi kalau kalian mengiklankan produk yang rating produknya itu rendah ya, pasti nanti iklan kalian itu kliknya banyak, tapi penjualannya itu sedikit, bahkan nggak ada, guys. Kenapa? Karena saat kita iklan, itu kan produk kita muncul ya di atas, di halaman pencarian Shopee. Jadi orang-orang itu bisa ngelihat produk kita dan klik produk kita. Tapi pas dia itu udah klik dan masuk ke halaman produk kita, dan dia cek ulasan kita, ternyata banyak banget yang ngasih bintang 1. Dan komplain lagi bintang 1 tersebut. Kayak misalnya pengirimannya lama, produknya tidak sesuai, bahannya jelek, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan produk kalian itu banyak yang klik, tapi tidak ada pembelian. Karena ya ratingnya itu jelek, guys ya. Alias banyak ulasan yang mengandung bintang 1, bahkan bintang 2. Nah, hal yang bisa kalian lakukan tentu saja kalau misalnya rating produk kalian itu tidak begitu bagus, ya jangan diiklanin ya, guys. Kalian perbaiki dulu. Iklanin aja produk yang ratingnya itu bagus supaya tidak terjadi banyak klik tapi tidak ada penjualan. Tips keempat adalah harga produk. Nah, ini khususnya untuk kalian yang menerapkan teknik varian ya. Jadi kan saya sering ya mengajarkan tentang teknik varian. Buat kalian yang belum tahu teknik varian itu apa, teknik varian itu kalau misalnya kita ada jual kaos ukuran S sampai XL ya, S, M, L, XL, itu ada salah satu varian yang kita kasih harga murah, supaya nanti di halamannya Shopee itu terlihat murah gitu ya. Kalian paham lah ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teknik varian seperti itu, kan nanti di halaman utamanya itu kelihatan murah, guys ya. Akhirnya orang itu klik masuk ke produk kita, tapi pas dicek ternyata ukuran yang mereka cari itu harganya nggak sesuai yang kayak di tampilan tadi. Misalnya ya, pas di awal itu harganya di 30.000 dan itu adalah ukuran S. Sedangkan orang yang klik ini tuh nyari ukuran L. Nah, ukuran L ini harganya 40.000. Akhirnya dia balik deh, nggak beli produk kita gitu ya. Makanya produk kita cuma diklik doang, tapi nggak dibeli karena harganya tidak sesuai. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah pertama teknik varian ini itu kalian bisa terapkan, tapi selisih harganya itu jangan terlalu banyak, guys ya. Ya minimal itu di angka 7.000 lah. Jadi kalau misalnya ukuran S kalian itu di angka 37.000, ukuran M, L, XL kalian itu di angka 43 ribuan gitu ya. Supaya nanti pas produk tersebut kalian iklanin, itu tidak terjadi banyak klik tapi tidak ada penjualan ya, guys. Tips kelima adalah tentang konten produk. Jadi konten produk ini penting dan mungkin kalian ngelihatnya basic gitu ya. Tapi banyak banget seller-seller di luar sana itu masih mengabaikan konten produknya. Kayak misalnya ya, konten utamanya itu udah bagus ya. Foto utamanya itu udah bagus, udah menarik untuk diklik. Tapi untuk slide foto konten kedua sampai seterusnya gitu ya, itu tidak ada, alias nggak dipasang gitu ya. Dipasang pun juga nggak begitu bagus, nggak ngejelasin detail produk tersebut. Makanya di sini untuk foto kedua sampai selanjutnya ya di foto produk kalian itu penting, guys ya. Kalau bisa foto kedua itu tampilin lebih detail, kayak misalnya lebih kalian jualan kaos gitu ya misalnya. Nah, mungkin flat kedua kalian bisa foto lebih deket gitu ya supaya kelihatan bahannya itu real gitu. Terus juga flat ketiga misalnya kalian jelaskan keunggulan kaos kalian ini apa. Terus slide keempat misalnya kalian jelaskan tampilan dari belakang ya. Kaos kalian kalau dipakai ya, tampilan dari belakang itu kayak gimana sih bentuknya. Nah, contoh-contohnya seperti itu, detail-detail foto ya. Dan dari konten bukan cuma foto doang, tapi juga video produk. Nah, video produk ini juga penting, guys. Karena biasanya orang udah masuk ke halaman produk kita ya dari iklan, alias orang itu udah klik dan dia itu masih kurang percaya gitu ya, masih ragu. Kira-kira produk kita ini sesuai nggak sih sama foto? Nah, kalau misalnya produk kita itu nggak ada video produk, ya orang nggak bisa lihat gitu ya karena masih ragu dengan foto. Tapi kalau ada video produk dan video produk itu menampilkan langsung produknya, ya orang jadi langsung trusted gitu ya. Jadi makanya di sini penting banget untuk konten produk, khususnya video produk dan juga foto produk yang slide kedua sampai seterusnya. Supaya iklan kalian tidak hanya banyak diklik, tapi juga banyak penjualannya. Oke, jadi itulah tadi ya 5 tips untuk merubah iklan kalian yang banyak klik menjadi banyak penjualan. Untuk next video kita akan bahas tentang cara iklan Shopee kita itu tidak boncos ya. Karena biasanya kita udah maksimal ini klik dan juga penjualannya, tapi biasanya masih ada kesalahan-kesalahan pemula yang membuat iklannya itu boncos. Dan ya mungkin nanti untuk kalau video selanjutnya udah kita upload, kalian bisa tonton aja di
sebelah sini ya. Dan untuk kalian jangan lupa nonton video kita sebelumnya ya, supaya ilmu kalian makin lengkap. Kalian bisa tonton di video sini ya, sebelah sini, untuk dapetin banyak klik di iklan kalian. Terima kasih and see you. Bye.